Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, teman-teman. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya ditemani dengan adik saya, adik kandung Lina. Halo. Halo. Ini pertama kalinya ya adik saya masuk ke YouTube channel saya. Dan jadi hari ini tuh untuk mengisi kekosongan, adik saya tuh mau cerita pengalaman horor. Bisa dibilang banyak sih, teman-teman. Apalagi adik saya tuh dulu tuh pernah mengalami yang namanya kerasukan. Sensitif. Adik saya juga sensitif loh. Dan ya pokoknya kita di sini mau sharing, atau adik saya tuh mau berbagi pengalaman horor dia, apa aja sih yang dialami sama adik saya sewaktu dia kerasukan, melihat sosok-sosok kasat mata ya. Langsung aja deh kalau gitu. Kira-kira pengalaman apa sih pertama kali yang kamu lihat, pertama kali kamu melihat sosok itu umur berapa, dan itu tuh di mana? Ya, jadi tuh pertama aku lihat setan, ya itulah. Jadi tuh pengalaman pertama aku tuh awalnya kan aku pernah kerja, ya kan, di ini kayak kemas gitu loh. Nah, itu kerja pertama kali kamu apa emang udah pernah kerja sih di tempat lain, udah. Nah, di toko mas itu kan kayak kita kan pulang sore gitu ya, jam 4, jam 5 gitu kan. Nah, itu tuh aku kayak kepikiran buat kayak pengen main ke rumah teman gitu. Terus pulang kerja gitulah, abis pulang kerja kan udah tuh pengen ke rumah teman aku. Nah, kebetulan tuh di rumah temen aku tuh lumayan jauh gitu loh. Terus dari tempat kerja ya lumayan gitu loh. Terus ngelewatin jalanan yang lumayan kayak kalau malam tuh gelap gitu kan. Terus tuh ngelewatin jembatan gitu loh. Nah, itu kan pas banget malam Jumat gitu loh. Pas banget. Nah, terus pas mau jalan ke tempat teman aku tuh dibilangin sama bapak, bilang katanya pulangnya jangan sampai maghrib gitu ya, ini kan malam Jumat gitu kan, sholat yasinan gitu. Udah tuh terus kan udah di rumah teman, mau pulang tuh mau menjelang maghrib gitu kan. Terus aku tuh bilang sama temen aku mau pulang dulu ya, udah dibilangin sama bapak aku kalau sebelum maghrib lah itu udah sampai rumah gitu loh. Soalnya kan pas banget ini malam Jumat gitu ya. Nah, jadi ya udahlah. Terus tadinya juga nggak mau pulang, nggak dibolehin pulang sama mamanya temen aku gitu kan. Terus jangan pulang dulu gitu, nanggung mau maghrib gitu kan, kalau bisa nanti habis maghrib gitu kan. Tapi kan ya gimana lagi, kan sama bapak kan disuruh pulang gitu loh. Ya udah pulang aja gitu loh. Itu mau maghrib itu tuh udah mulai gelap gitu loh. Nah, terus pas mau pulang itu kan ngelewatin jembatan gitu kan. Terus otomatis kalau di situ tuh kayak gelap gitu, nggak ada penerangan lampu jalan gitu kan. Terus kebetulan juga tuh aku di situ kecelakaan gitu loh. Oh iya, teman-teman. Jadi sebelum adik saya mengalami kerasukan atau benar-benar sensitif sama hal-hal yang seperti itu berawal dari adik saya kecelakaan waktu itu. Kecelakaan motor. Terus itu sama temen aku cewek. Kan aku yang bawa motor, terus temen aku bonceng gitu. Nah, itu motor baru dicicil, teman-teman, masih nyicil. Sumpah, belum lama motor itu masih dicicil tapi udah dibikin remuk sama dia. Aduh, pusing kepalaku. Itu tuh aku kaget banget dikabarin sama bapak, itu aku lagi kerja. Ya udah, terus lanjut. Terus udah gitu kan, itu udah tuh mau pulang. Terus di jalan pas itu ketemu jembatan. Terus ada kayak rombongan anak cowok-cowok futsal, pulang futsal gitu loh. Pulang futsal gitu. Lumayan ramai gitu loh. Terus kan karena buru-buru, terus panik gitu kan, mau maghrib gitu, takut nanti sampai rumah dimarahin bapak gitu kan. Jadi udahlah main ngebut aja, yang penting kan kayak lampu motornya gitu nyala gitu kan. Terus pas itu
karena kecelakaan itu pertama aku salahnya itu nyalip gitu kan. Terus yang kedua itu yang apa namanya itu lawan arah gitu loh. Terus yang nabrak aku itu juga sama, nggak ada lampu penerangan. Oh, jadi yang mau lewat berlawanan arah itu Nggak dia ada lampu. Iya kan, Oh. posisi mau Posisi maghrib udah gitu gelap kan, juga. udah gelap jalanan, jadi kan Nggak aku nggak lihat kelihatan. gitu loh. Mau maksudnya kayak aku kan tadi kalau mau apa namanya nyalip itu kan otomatis aku harus lihat-lihat dulu gitu. Iya. kan nah pas udah nyalip tuh nggak taunya udah setengah, kan posisi di depan aku itu kan ramai gitu loh. Iya. Banyak anak-anak futsal pulang gitu kan. Udah gitu aku salip gitu, udah tuh Tiba-tiba aja. brak. Berarti depan sama depan. Iya kan lawan arah, posisi Iya. lawan arah karena aku nyalip gitu loh. Terus kaget tuh, kenceng banget itu, aku masih inget kayak kenceng. Terus posisi aku tuh itu yang ngeremuk itu bagian depan ya kan, bodi depan. Terus sampai apa ya, belok gitu loh, belok gitu. Walaupun posisinya harus lurus itu belok gitu loh, udah remuk. Terus aku tuh kepalanya jatuh ke aspal gitu, kenceng banget gitu kan. Sempat kebentur ya. Kebentur. Terus Kalau nggak salah pingsan. kaki. Sama kaki Kaki juga, kakinya ya. juga sama, karena kan kehimpit yang bodi depan itu kan parah gitu. Iya. Nah udah gitu apa namanya, aku pingsan gitu, tapi kakinya nggak ngerasain sakit waktu itu tuh. Jadi teman-teman Masih ngerasain. ini adik saya tuh lagi nyeritain awal mula dia bisa melihat sosok tuh ya itu tadi, karena memang dia itu sebelumnya kecelakaan motor waktu itu, dan alhamdulillah sih nggak apa-apa adik saya. Ya saya juga nyalahin dia karena memang dia keadaan ngebut. Kalau memang maghrib ya udah nggak apa-apa, habis maghrib aja waktu itu kan. Ya sempat kaget juga karena saya juga dikabarin sama bapak, adik kamu kecelakaan, pulang aja dulu. Waktu sampai di rumah tuh udah lihat dia kondisinya lagi dipijet, kakinya lagi diapain itu sih nggak tahu itu. Kamu udah kecelakaan, kamu sempat pingsan Kan posisi nggak sadar pingsan. diri. Setengah sadar sih pokoknya tuh, aku pas pertama jatuh itu nggak sadar gitu loh. Tapi dengar suara kayak itu, yang nabrak aku kan ibu-ibu, dia tuh Iya. nangis tolong gitu ya kan. Aku nggak tahu sih ibunya tuh sakit apanya gitu kan, Kena apanya kena apanya nggak tahu gitu. Cuman aku dengar suaranya gitu loh, tapi aku posisi udah kayak pingsan gitu loh. Sakit gitu kan, posisi kepala aku kan Kebentur, kebentur iya. aspal gitu kan, kencang banget. Nah itu temen aku tuh lucunya, dia tuh nggak kenapa-napa gitu, malah akunya gitu kan. Temen aku malah keluar dari apa sih, jalan gitu kan. Posisi itu kan jalan terus deket sama sawah gitu loh, tapi sawahnya tuh udah kering, jadi tuh dia kelempar gitu loh. kelempar ke dalam sawah itu tadi. Terus Tapi nggak apa-apa, nggak ada lecet, apa-apa, nggak ada dia apa. malah bilang nggak apa-apa katanya kan. Udah gitu tuh aku ditolongin mungkin sama itu kali ya, anak-anak futsal yang pulang itu kan ditolongin tuh. Terus aku dibawa ke rumah sakit deket situ, dibawa tuh, terus dipakein kursi roda gitu kan, duduk. Aku kan pas udah sampai situ kan mau dibawa rebahan gitu, mungkin nggak tahu mau dirawat inap atau apa gitu kan. Aku sadar tuh ternyata tuh masih semua tuh teman-teman aku ke situ gitu, yang datang gitu kan. Nah itu tadi di mana? Iya, Teman-teman kamu datang ke rumah datang sakit itu. di rumah sakit. Terus aku udah ngerasa kayak sadar gitu loh, tapi kepalanya sakit banget gitu, masih sakit gitu kan. Terus aku bilang sama teman aku kenapa gitu, aku bilang gitu kan, kamu tuh tadi kecelakaan gitu kan. Terus motor aku gimana kan, posisi karena aku panik gitu kan. Terus itu ternyata udah gelap mau malam gitu kan ya takutnya yang pertama dimarahin bapak gitu kan. Terus yang kedua ya itu, maksudnya takut motornya kenapa-napa gitu loh. Ya kan. Terus udah gitu aku nggak mau gitu kayak dirawat. Jadi tuh kan teman-teman aku di rumah sakit Datang ke rumah sakit. semua gitu. Terus aku sadar tuh, aku bilang sama teman aku kenapa ya gitu, aku bilang gitu kan. Terus temen aku tadi tuh kamu kecelakaan gitu. Terus aku mikirnya ya motor aku gitu, sama gimana aku pengen pulang gitu loh. Terus teman-teman aku nyaranin, udah kamu nggak usah mikirin motor, nggak usah mikirin apa-apa gitu, yang penting kamu tuh
sehat gitu loh. Sekarang ini kamu tuh kondisinya lagi kurang baik gitu loh. Terus teman-teman aku juga sadar gitu, aku tuh pingsan gitu, terus kepala aku kebentur aspal gitu tuh. Temen aku juga tahu yang kayak boncengin aku gitu loh. Terus malah udah sih nggak usah mikirin motor lah apa gitu kan. Ya udah tuh akhirnya apa, aku tetep kekeh minta pulang gitu, aku nggak mau dirawat inap gitu, aku pengen pulang gitu kan. Ya yang pertama itu sih takut dimarahin sama bapak gitu kan. Udah apa, udah gitu ya udah temen aku kayak ya udahlah gitu nurutin mintanya aku apa gitu kan. Udah gitu langsung ke lokasi yang aku jatuh itu loh. Kan posisi nggak TKP. posisi nggak jauh sama apa Rumah sakit. tempat, bukan iya, sama tempat penerangan buat naruh barang kayak motor aku gitu. Terus di situ juga ada yang jagain motor aku gitu kan. Terus udah tuh aku balik ke situ tuh udah rame, terus nanyain gimana mbak kok pulang gitu kan. Terus kan karena posisi aku tuh nggak mau apa ya, nggak mau di rumah sakit, terus nggak mau kayak apa, Nggak dijemput sama Pak. nah itu ntar apa namanya, teman aku nyaranin udah kamu kabarin ke rumah aja gitu kan, kamu kan udah lihat nih posisi motornya udah parah gitu kan. Otomatis kayak orang tua kamu kan ya udah tahu, walaupun kamu nanti kamu pulang terus apa namanya nggak dikasih tahu kamu kenapa kan nggak mungkin gitu kan, karena kan udah Toh kondisi motor pun udah motor rusak sama kamu juga ringsek. kan udah parah, iya gitu, udah ringsek gitu kan. Udah tuh apa, ya udah mau nggak mau awalnya tuh nggak mau tuh, lama banget aku mikir sambil nangis. Udah temen aku nyaranin udah nggak usah mikirin apa gitu loh. Udah tuh di apa akhirnya telepon, yang telepon teman aku tapi pakai handphone aku gitu kan. Terus ditelepon tuh bapak, terus kenapa gini, terus udah tuh bapak datang ke situ ke lokasi sama temennya. Sama temennya datang bawa motor gitu. Udah aku dibawa pulang tapi itu bukan ke rumah tapi ke rumah mbah aku. Ke nenek, Ya, rumah nenek. Dan rumah nenek itu dekat sama tempat kerja aku ya teman-teman. Nah dibawa pulang terus aku dipanggil sama ayah, Mbak ini adik kamu kecelakaan, yuk pulang dulu lihat kondisinya gitu. Waduh, kecelakaan gimana? Aku lihat motornya udah diparkir depan rumah, ya Allah ringsek guys. Itu setoran motor belum selesai, plat nomor baru turun. Aduh, akhirnya kan mau nggak mau udah motornya dilempar setoran. Mungkin takutnya kan kayak apa jadi apes lagi gitu bukan kan. apa, kita menjauhkan hal-hal Hal-hal yang nggak diinginkan kan, lagi gitu loh. Nah udah gitu kan pas pertama sih aku ngerasanya cuma sakit kepala biasa gitu loh, karena kan posisinya mungkin masih posisinya jatuh kena aspal, jadi kan kayak Sakit biasa gitu, pusing. cuma pusing biasa. Tapi pas udah lama beberapa jam gitu kan tuh ternyata kepalanya tuh makin kesini makin sakit gitu, dibawa. Enggak, waktu di rumah sakit emang nggak dikasih obat gitu, nggak Ya dikasih? enggak, kan posisi itu kan aku baru sampai rumah sakit, aku sadar gitu mau diinfus gitu. Terus akunya nggak mau, aku sadar gitu nggak mau, aku pengen pulang aja. Ya itu yang pertama karena takut dimarahin bapak gitu. Terus udah tuh terus akhirnya apa namanya pas di rumah itu kan selang berapa jam gitu kan. Itu lumayan sih udah mau malam gitu kan. Di rumah udah rame tahu aku kayak kecelakaan gitu, sampai kayak sampai kayak tetangga tuh ke rumah gitu ya kan. Udah tuh tapi pas hari itunya tuh nggak apa-apa, cuma sakit kepala, tapi tuh sakit kepalanya tuh bener-bener sakit banget gitu loh, kayak di bawah duduk tuh kayak orang mabok gitu loh, kayak gini tuh kayak gini Baunya dunia kayak muter-muter gitu kan. gitu. Terus bapak kan juga pengalaman dulu pernah kecelakaan gitu kan, jadi tahu gitu kondisi aku kalau kepalanya tuh kena aspal gitu loh. Udah tuh dibawa rebahan tapi nggak pakai bantal gitu, biar kayak mungkin tekanan darahnya tuh naik ke atas gitu loh, Biar lancar lah. biar lancar, biar Darahnya nggak ngalirnya sakit, nambah lancar. sakit. Tapi tuh masih lah aku dibawa rebahan tapi tetap masih ngerasa pusing gitu, sakit bener-bener sakit banget, itu kepala kayak mau pecah gitu loh. Gimana sih, mungkin apa pas besoknya itu aku dibawa ke mana ya, kayak orang pinter gitu, bukan orang pinter sih, kayak orang bisa nyembuhin gitu loh segala penyakit
bawa siapa, bapak? Bapak sama mama. Itu aku nggak tahu loh teman-teman, mungkin karena kerja kali ya. Terus bapak sama mama dibawa tuh sama orang itu yang bisa nyembuhin. Terus ternyata tuh Ustadz kah? bukan ustadz sih, kayak orang bisa nyembuhin penyakit gitu loh. Oh iya. Terus ternyata pas di ituin katanya aku saraf kejepit gitu loh, ya kan. Iya, terus Udah gitu terus kaki aku bengkak gitu waktu itu juga kan. Aku malah nggak tahu, mikirnya ini sakit kepala cuman aja kepala sih. doang. Karena kan kehimpit apa yang apa sih bodi depan gitu loh. Kayak aku bengkak tuh, nggak mikirin sih udah tuh. Terus aku berapa hari gitu kan baru bisa kayak jalan gitu kan, karena posisi aku Iya, itu kakinya kan sakit bengkak. kepala terus sama kakinya itu gitu kan. Terus sempet juga diomelin sama mama sama papa gitu, kamu dibilang kayak gini. Ya biar nggak apa-apa sih, sama kayak kesalahan aku juga kan.